janganlah sungkan-sungkan mengucapkan 3 kata. 1, kata tolong, kedua, kata terima kasih, ketiga, kata maaf. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi ya bersama Solution Channel. Pagi ini kami akan berbagi tentang beberapa nasihat untuk pernikahan ya, bagi dari kita, anak-anak kita yang melakukan pernikahan. Nah, di sini kami akan mencoba berbagi atau memberi nasihat beberapa poin yang mesti dipahami dalam hidup berumah tangga. Nah, sekarang kita mulai satu persatu ya. Terkadang sering sekali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari pernikahan yang tidak begitu lama dilakukan, namun sudah terjadi keretakan-keretakan, malah terjadi timbulnya perceraian ya, yang dapat kita ketahui saat ini di negeri kita banyak sekali pernikahan yang berakhir pada perceraian, baik perceraian secara agama maupun perceraian yang dilakukan di pengadilan agama. Jadi sebelum kita, anak-anak kita atau adik-adik kita melakukan pernikahan, mesti dipahami dulu ya apa yang mesti dilakukan oleh orang yang mengarungi hidup berumah tangga, maupun sikap apa yang mesti dilakukan setelah berumah tangga. Nah, pada hari ini kami akan ulas beberapa poin penting ya yang mesti dipahami oleh kita atau anak-anak kita. Setelah melakukan pernikahan itu kita suami mesti memiliki pekerjaan ya, mesti bekerja, karena ini hal yang sangat penting sekali. Sering terjadi terjadinya perceraian ini diakibatkan oleh suami yang tidak bekerja. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terkadang jadi masalah yang sangat vital ya. Sebelum pernikahan terkadang terburu-buru untuk melakukannya, sehingga mengabaikan pekerjaan yang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bekerja dalam hidup berumah tangga ini sifatnya wajib ya, wajib dilaksanakan. Masalah besar kecilnya pendapatan ya, ini tidak mutlak ya, tidak mutlak mesti penghasilan besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun bekerja ini wajib, dalam agama kita wajib terhadap penghasilannya. Itu adalah ketentuan dari Allah ya, Tuhan kita. Terkadang kita berpatokan terhadap orang lain yang biasanya kerjanya tidak begitu berat tapi penghasilannya lumayan ya. Kita yang kerja keras, namun pendapatan kita terkadang pas-pasan. Namun kita mesti bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam sebuah rumah tangga, apabila seorang istri memiliki pekerjaan ya, suami tidak dibenarkan tidak bekerja, walaupun istrinya bekerja, suami mesti bekerja. Nah, hal inilah mesti dibicarakan dan disikapi dalam sebuah rumah tangga, sehingga untuk mengurangi risiko perpecahan ya yang berasal dari
finansial atau ekonomi rumah tangga. Terhadap rumah tangga baru ini, apabila sang suami belum memiliki pekerjaan, maka tetaplah berusaha untuk mencarikan pekerjaan. Tetap berusaha, jangan berpangku tangan. Apabila kita berpangku tangan, ini akan menimbulkan banyak sekali hal-hal yang membuat keretakan ya dalam rumah tangga. Selain itu, antara suami dan istri ya dalam mengarungi hidup berumah tangga dalam pernikahan mesti tetap komitmen awal ya, apa yang dipikirkan, apa yang disepakati sebelum melakukan pernikahan. Jangan setelah melakukan pernikahan atau menjalani perkawinan sehingga lupa dalam komitmen yang telah diniatkan atau disepakati sebelum melakukan pernikahan. Umpama sebelum menikah, masing-masing pihak berkomitmen dengan diri masing-masing akan berusaha menjaga kestabilan rumah tangga, mulai dari ekonomi atau finansial atau perasaan ya, atau menjaga hubungan baik antara keluarga ya, antara suami terhadap mertua, istri terhadap mertua. Biasanya sebelum pernikahan hal-hal ini sudah terkomit dalam diri bahwa akan tetap eksis untuk menjaga hubungan baik ini. Namun terkadang di tengah perjalanan pernikahan ini hal-hal ini karena didukung oleh hal-hal lain yang mempengaruhinya sehingga lupa kita terhadap komitmen kita bahwa kehidupan berumah tangga ini adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam hal ini kita mesti melepaskan ego kita masing-masing ya. Kita adalah keluarga baru, identitas baru dan kebiasaan baru. Makanya tetap komitmen ini tidak boleh lepas sepanjang umur perkawinan atau sampai kita dijemput oleh Allah SWT. Apabila terjadi konflik dalam rumah tangga atau masalah-masalah ya yang bisa berakibat fatal ya, bisa berakibat hancurnya rumah tangga, ini biasanya kurangnya komunikasi atau ego masing-masing ya. Tidak adanya komunikasi baik antar suami dan istri maupun dengan pihak keluarga. Apapun masalahnya dalam keluarga mesti dikomunikasikan. Apabila antara kita tidak sanggup menyelesaikannya atau tidak kuasa ya membuat solusi dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, maka sebaiknya melibatkan pihak lain. Umpama ada masalah istri diperkirakan masalah, kalau menurut suaminya istrinya bermasalah, janganlah seorang suami melaporkan masalah atau kejelekan sang istri kepada orang tua suami, tapi ceritakan dengan baik kepada mertua ya atau orang tua istri. Nah, karena orang tua istri itu juga orang tua kita. Istri pun demikian. Apabila melihat keburukan-keburukan atau kejanggalan-kejanggalan atau sesuatu yang tidak baik menurut kita terhadap suami, janganlah segera melaporkan kepada ibu kita. Karena terkadang ibu kita, maklum orang tua kita tidak semuanya dapat bersikap netral karena terkadang terbawa emosional, rasa kasih sayang terhadap anaknya sehingga berpikiran negatif terhadap suami kita. Makanya sang istri mesti apabila kita tapi diusahakan ya, walaupun hubungannya belum intens dengan mertua, seorang istri mesti bicara dari hati ke hati dengan dengan kepala yang dingin itu kepada orang tuanya suami. Nah, biasanya apabila ini komunikasi berjalan, solusi akan timbul. Nah,
Demikian itu yang syarat komunikasi yang paling penting sekali apabila antara kita suami istri tidak sanggup memecahkan masalah tersebut. Di dalam rumah tangga sering sekali baik suami maupun istri itu intoleransi ya, tidak toleransi ya terhadap kebiasaan atau karakter ya atau sifat dari suami atau sifat dari istri. Ini terkadang sering sekali menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Sebelum masalah ini diselesaikan atau dibicarakan, masalah ini sudah diumbarkan atau dibicarakan dengan pihak lain atau pihak ketiga ya, baik tetangga maupun orang tua. Sebaiknya terhadap sifat atau karakter pasangan kita mesti toleransi. Perlahan apabila sifat itu kita tidak sukai ya kita bicarakan baik-baik bahwa sifat dan karakter seperti itu membuat hati kita sakit atau tergores atau apa. Ini mesti dibicarakan, jangan mendiamkan atau membuat sesuatu itu menjadi larut. Nah, apabila karakter pasangan kita itu umpamanya bawaannya yang tidak bisa atau sulit sekali dirubah atau sangat boleh dikatakan sudah membatu ya sifatnya ya. Nah, kita sebagai suami atau istri mesti toleransi dan berusaha bersama-sama berkomunikasi setiap hari secara positif ya, dengan berkepala dingin untuk menyelesaikan sesuatu. Selain itu dalam rumah tangga ini tentu sering terjadi perdebatan, pertengkaran ya, walaupun hal kecil umpamanya apabila dibiarkan ini dapat menjadi besar, dapat menghancurkan rumah tangga. Maka apabila terjadi cekcok ya atau perdebatan atau pertengkaran dalam rumah tangga, maka segeralah diselesaikan. Jangan berlarut-larut, jangan mendiamkan pasangannya berlama-lama. Nah, hal ini dapat berakibat fatal ya. Maka apabila sudah selesai pertengkarannya, lakukanlah dengan kepala dingin untuk segera disepakati untuk tidak membicarakannya lagi atau menyelesaikan atau saling memaafkan antara lain ya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah menjadikan rumah tangga itu menciptakan suasana nyaman. Suasana nyaman ini bisa oleh suami, bisa oleh istri ya. Oleh istri umpamanya menciptakan kebersihan dalam rumah dalam keadaan rapi, harum ya, sehingga suaminya betah atau anak-anak betah ya. Maka selain itu juga ucapan-ucapan, biasanya kita yang biasa berucap ketus atau keras ya. Nah, usahakan berucap santun, bersopan santun dalam berucap, baik terhadap suami, terhadap istri, anak-anak atau terhadap keluarga lain umpamanya ada yang tinggal di rumah kita. Diusahakan diistiqomahkan untuk belajar berkata atau berucap dengan sopan santun dan lembut ya. Insyaallah dalam rumah tangga akan terasa nyaman. Nah, satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi dengan pihak keluarga ya. Komunikasi ini mesti dijalin terus-menerus. Jangan kita terlena atau asik dengan rumah tangga kita sendiri. Kita mesti jalin komunikasi dengan pihak keluarga suami, pihak keluarga istri, saudara-saudara istri, saudara-saudara suami, mesti dilakukan komunikasi yang terus-menerus sehingga keadaan rumah tangga kita, keadaan rumah tangga keluarga kita atau orang tua kita atau sepupu kita atau ipar kita, nah sama-sama menyatu dalam secara psikologisnya, secara emosionalnya, karena seringnya terjadi komunikasi, terasalah bahwa ini adalah sebuah keluarga besar. Keluarga besar inilah yang membuat
suasana jadi sangat kondusif, sangat nyaman ya. Apabila keluarga kita bermasalah atau jadi konflik ya dalam rumah tangga, sehingga pihak keluarga suami atau keluarga istri, nah mereka sudah memahami dan dapatlah mereka memberi masukan atau saran, karena komunikasi kita terjalin dengan antar keluarga. Ini adalah hal yang sangat penting sekali, karena hal ini sering sekali sebagai pemicu suatu keretakan rumah tangga karena kurangnya komunikasi suami istri dengan pihak keluarga masing-masing. Nah, yang terakhir, saran kami kepada adik-adik, kepada anak-anak kami yang baru berumah tangga. Nah, apabila terjadi sesuatu yang tidak mengenakan ya, atau ucapan atau perbuatan atau sikap kita terhadap pasangan kita, nah janganlah sungkan-sungkan mengucapkan 3 kata. 1 kata tolong, 2 kata terima kasih, 3 kata maaf. Nah, ini kata-kata pamungkas sekali dalam berumah tangga, sehingga perbuatan kita itu menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Apabila tindakan kita kemungkinan tidak disukai oleh pasangan kita, apabila kita mengucapkan tolong lakukan sesuatu, atau pasangan kita telah menolong kita, kita ucapkan terima kasih. Dan apabila kita melakukan kesalahan, jangan ragu atau jangan gengsi, jangan malu, kita ucapkan kata maaf. Nah, ini kata-kata yang mesti ada setiap hari di dalam rumah tangga. Apabila ini insya Allah ya, apabila ini dipahami atau digunakan atau dipakai sebagai kebutuhan, sebagai koreksi diri, sebagai tidak menggunakan ego diri kita di dalam rumah tangga, insya Allah keluarga kita akan tentram ya, akan nyaman, akan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, pada hari ini kami cukupkan demikian pencerahan terhadap pasangan muda, anak-anak kita atau adik-adik kita yang baru melakukan perkawinan. Sekiranya dalam nasihat kami ini ada kekurangan atau ada yang perlu ditanyakan, silakan ketik ya di kolom komentar. Nanti kami akan coba untuk memberi solusi atau menjawab dari pertanyaan adik-adik. Sampai jumpa lagi di tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.